Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Ahmad Nabil Akbar. Kali ini kita akan praktikum di lab 2.3.6 lab Linux servers. Nah, di mana kita akan menggunakan Linux command ya, untuk menjalankan server pada komputer, mengidentifikasi server yang berjalan pada komputer. Di sini ada dua part, yaitu part server sama part menggunakan telnet telnet test TCP server. Nah, kali ini kita akan menggunakan ini seperti biasa security workstation virtual machine. Nah, mari kita buka security workstation-nya. Oke, kita tunggu. Oke, sekarang kita ini ada instruksi bagian pertama yaitu server. Nah, dasarnya eh, program yang akan ditulis atau untuk program yang ditulis itu memberikan informasi tertentu atas perintahnya. Juga merupakan suatu program menghubungkan server, mengajukan perintah, dan menunggu proses server. Gitu. Oke, langsung saja ke step pertama, yaitu kita disuruh buka apa namanya workstation-nya, lalu kita disuruh buka yang namanya terminal. Maka kita buka terminal. Sudah, lalu kita di sini disuruh memerintahkan tulis PS ini. Nah, ini menampilkan semua program yang berjalan di latar belakang ini. Nah, kita ketik sudo ps strip elf. Kita ikuti sudo ps strip elf. Kita enter, passwordnya cyber security, cyber ops. Oke, di sini udah muncul ya. Nah, di sini udah sama, bisa posisi sama. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa kita perlu ini menggunakan PS ini, dan kenapa diawali dengan sudo? Mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Di sini jawabannya adalah beberapa proses bukan memiliki penggunaan analisis dan mungkin tidak ditampilkan jika PS dijalankan sebagai analisis yang merupakan akun pengguna biasa. Nah, oke, lanjut kita ke step selanjutnya, yaitu eh, kita disuruh apa namanya untuk layanan NGINX apa NGINX pada nilai PID. Nah, kita disuruh ke ini ya, ke apa namanya, eh, komen ini. Kita akan tulis komennya dulu sudo slash user sorry slash sbin slash nix. Kita enter, lalu yang bawahnya sudo ps e ch. Kita enter. Nah, di sini ini ya, keluar semua. Oke, mohon maaf tadi ada sebuah kesalahan. Ya, mari kita coba ulang lagi sudo slash sr slash sbin slash links. Enter. PS. Jadi udah keluar ya. Ini sama pasti. Nah, ini pasti sama.
Nah, di sini juga ini ya di apa namanya dikatakan bahwa perintah PS ini, komen PS ini dapat digunakan untuk menampilkan proses hierarki ya, yang dimana itu ini eh, kayak sistem hierarki gitu, dia ke bawah gitu. Ini utamanya, terus ini anaknya dari ini, terus ini sama, terus dia punya anak ini dia turun sampai bawah gitu. Nanti seperti hierarki gitu, terus dia ke bawah. Lanjut, ini ada sebuah pertanyaan yaitu bagaimana hierarki proses dipresentasikan oleh PS oleh PS. Kita jawab ini ya, melengkung ini ya, namanya melengkung. Mari kita jawab pertanyaan berikut. Ini jawabannya itu melengkung ya. Lanjut ke step selanjutnya yaitu kita diperintahkan menggunakan NetStat. Nah, itu alat yang membantu mengidentifikasi file-file jaringan yang berjalan di komputer. Nah, kita coba ke komen NetStat ini ya. Tulis NetStat, enter. Nah, di sini lanjut ke step selanjutnya yaitu kita menggunakan NetStat lagi dengan opsi dikasih strip tune-up. Nah, itu untuk menyesuaikan keluaran NetStatnya. Mari kita coba sudo netstat terus dikasih strip tune-up, enter. Sini keluar semua ya, lebih sama. Nah, di sini ditanya ya, apa arti dari opsi min apa min t, min u, min n, min a, terus langsung min p gitu. Nah, mari kita jawab pertanyaan berikut. Nah, di sini min min a ini menunjukkan soket yang mendengar dan yang tidak mendengar. Nah, kalau yang n ini itu dia apa namanya menggunakan output numerik, tidak ada reduksi DNS, port layanan atau nama pengguna. Lalu kalau min P itu menunjukkan P, PID ya, dari proses memiliki koneksi. Kalau yang tidak memiliki koneksi menunjukkan koneksi TCP. Nah, kalau yang U menunjukkan koneksi UDP. Gitu. Nah, selanjutnya itu apa urutan opsi penting untuk Nestat? Itu eh, jawabannya itu tidak ya, urutan opsi tidak relevan, jadi tidak ngaruh gitu. Gitu. Oke, lanjut kita ke sini. Berdasarkan apa di sini ada sebuah pertanyaan lagi yaitu berdasarkan keluar net start yang ditujukan pada item layer 4 itu berjalan pada port 80. Nah, kita cari port 80. Nah, di sini ada port 80. Nah, di sini kita apa yang ditujukan apa? Yang ditujukan yaitu dia TCP, yaitu TCP sama ini ya statusnya listen. Lalu ininya berapa ya? Kita lihat 81 116.
Oke, lanjut. Nah, di sini kita disuruh menggunakan ini, komen ini. Mari kita ikuti perintahnya, yaitu sudo ps script elf lalu eh, mutlak, ya kayak mutlak tapi satu injekan grab grab 2116, enter. Nah, di sini keluar ya, kalau di sana. Lalu ada proses kalau di sini 2116 adalah mix. Bagaimana hal itu dapat disimpulkan dari output di atas? Mari kita jawab pertanyaan berikut. Benar, ada yang salah? Mari kita jawab pertanyaan berikut. Oke, di sini jawabannya yaitu berdasarkan kolom terakhir satu garis, output menunjukkan garis perintah mix. Gitu. Di sini, apa itu mix dan apa fungsinya? Nah, di sini eh, mari kita jawab pertanyaan berikut. Dan di sini mix adalah mix, eh, mix adalah server web yang dengan pencarian cepat di Google saat membantu untuk menemukan informasi tentang proses yang tidak dikenal. Oke, lalu ada pernyataan berikutnya. Baris kedua menunjukkan pada proses itu. Proses 2116 dimiliki oleh pengguna bernama TTP dan memiliki nomor itu sebagai nomor induknya. Apa artinya? Apakah ini berlaku umum? Kita jawab pertanyaan berikut. Oke, di sini jawabannya adalah bahwa NIS merupakan proses dari 2116, bahwa nama pengguna HTTP itu normal karena NIS menjalankan dirinya sendiri untuk setiap yang tersambung ke port 80 TCP itu. Ini ada pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa baris terakhir menunjukkan grab 2116 ya. Jadi di sini jawabannya yaitu karena grab 2116 itu digunakan untuk memfilter output PS ketika output di komplikasi. Grab 2116 menjalankan perjalanan oleh karena itu muncul dalam daftar. Nah, di sini kita sudah memasuki langkah apa namanya yang kedua. Nah, di sini Telnet adalah aplikasi sel jarak jauh yang sederhana, dianggap tidak aman karena tidak menyediakan enkripsi administrator yang mewakili pengguna Telnet untuk mengelola perangkat jaringan dan server yang dari jarak jauh. Kita langsung aja ke sini.
Nah, di sini langsung kita cek ke instruksinya, yaitu kita disuruh komen ini. Maka kita komen download download 27.0.0.1.80. Di sini tunggu sebentar. Oh, di sini kita terserah mau ketik apa, lalu enter. Di sini baru keluar. Nah, di sini ada pertanyaan itu kenapa kita harus mengirim ke web lain. Gitu. Uh, Mari kita jawab pertanyaan berikut. Adalah sebuah web dan dengan demikian hanya menggunakan protokol HTTP. Lalu kita lanjut uh, step selanjutnya, yaitu kita akan disuruh uh, melihat proses yang terhubung ke port 22. Jadi yang tadi itu yang tadi ini kita tambahin angkanya, mau nomor berapa yang bakal dilihat. Jadi shortcutnya kita spasi apa menggunakan kursor atas ya, terus kita enter 22 itu masuk ke apa port 22 TCP, ya 22, enter. Nah, di sini jawabannya yaitu adalah adalah protokol berbasis TCP dan tidak akan dapat terhubung ke port UDP. UDP. Habis itu di sini ada refleksi. Apa keuntungan menggunakan Nestat? Nah, yaitu kita. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan berikut. Oke, di sini jawabannya itu adalah Nestat mungkin akses untuk menampilkan semua koneksi yang saat ini ada di komputer. Nah, uh, alat sumber dan tujuan port dan ID proses juga dapat ditampilkan memberikan gambar umum singkat tentang semua koneksi yang berada di komputer. Gitu. Lanjut ke pertanyaannya yang terakhir. Oke, di sini ada sebuah pertanyaan, apakah keuntungan menggunakan internet, ya, apakah aman? Jawabannya ya, karena selama ini digunakan untuk berbagai remote sebagai remote cell, aman untuk menguji atau mengumpulkan informasi dengan cepat tentang layanan jaringan tertentu. Seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, saya Ahmad Fikri. Sampai jumpa di lab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.